Baik, selamat datang kembali di tutorial komputer ya. Jadi pada kesempatan ini saya akan membahas tentang materi komputer dasar PowerPoint 2019. Nah, jadi setelah menyelesaikan aplikasi Excel, jadi urutannya kemarin sudah dibahas tentang materi Word, Excel. Nah, sekarang kita masuk ke PowerPoint ya. Kita mulai dari materi yang pertama, pengenalan PowerPoint. Jadi apa itu yang disebut dengan PowerPoint ya? Jadi PowerPoint itu adalah sebuah software atau aplikasi yang berfungsi untuk membuat presentasi. Jadi kalau misalnya kita akan membuat sebuah presentasi, nah software yang cocok digunakan adalah PowerPoint. Kalau kemarin kan Excel itu berfungsi untuk membuat perhitungan atau pengolah angka, sedangkan Word berfungsi untuk pengolah kata atau membuat surat. Apa saja yang bisa dilakukan dengan PowerPoint? Banyak sekali ya. Jadi mulai dari membuat presentasi, bahkan sampai bisa membuat animasi ya, dan video pembelajaran interaktif juga bisa menggunakan PowerPoint, sampai ke perekaman video. Oke, langsung saja bagaimana cara membuka program PowerPoint. Jadi ada dua cara. Cara pertama kita bisa lewat ini ya, menu. Kita ketikkan di sini PowerPoint ya. Di menu PowerPoint nanti akan muncul di sini. Kita double klik atau bisa juga di desktop kalau sudah dibuat di desktop shortcutnya. Baik, kita lihat bagaimana untuk PowerPoint ini bekerja ya, atau kita mendesain aplikasi dengan PowerPoint. Nah, ini tampilan awal PowerPoint 2019 seperti ini. Jadi di halaman mukanya ada menu Home. Home ini berfungsi untuk membuat blank presentation ya. Nah, sedangkan di bawahnya ini adalah hasil presentasi yang pernah kita buat, atau presentasi yang historinya yang pernah dibuat. Baik, kita pilih blank presentation saja untuk membuat presentasi. Nah, di sini ada beberapa desain slide ya. Nah, di sini sebenarnya yang PowerPoint 2019 feature-nya lebih banyak. Di sini ada menambahkan desain slide-nya lebih banyak seperti itu. Atau di sini juga sama, desainnya bisa kita pilih menggunakan desain yang mana. Oke, untuk sementara saya menggunakan yang default yang ini. Penjelasan menu PowerPoint 2019. Jadi hampir sama dengan PowerPoint 2016, 2013 ya. Jadi menunya tidak banyak berubah. Mulai dari menu Home, di sini berfungsi untuk pengaturan layout, kemudian membuat slide baru, sampai ke formatting teks dan objek ya di sini. Dan menu Insert juga sama ya, seperti halnya Microsoft Word untuk menambahkan picture, menambahkan objek Smart Art, Save, membuat Word Art. Kemudian di sini juga bisa melakukan screenshot ya. Screenshot juga bisa ya, seperti itu. Bahkan menambahkan video atau audio. Di versi 2016 dan 2019 ada screen recording, jadi kita bisa merekam layar presentasi kita seperti itu. Oke, di menu desain nanti seperti tadi kita bisa memilih beberapa template ya. Ini yang template yang akan kita gunakan. Jadi misalnya kita memilih template ini misalnya kan ya. Nah, ini tinggal double klik aja. Ya, otomatis slide-nya akan berubah. Nah, ini misalnya saya bikin 2 slide ya. Slide-nya bisa berubah. Atau bisa juga kita membuat custom slide. Jadi contoh gini, custom slide itu jadi slide yang pertama ini desainnya seperti ini. Nah, slide yang kedua misalnya desainnya pengen yang yang ini. Jadi caranya tinggal klik kanan, pilih apply to select slide. Oke, desain yang ketiga misalnya warnanya putih, apply to select slide. Jadi bisa beraneka ragam slide yang ditampilkan ya. Tapi umumnya sebenarnya untuk profesional jangan terlalu banyak jenisnya, jadi lebih baik pilih salah satu saja ya. Di menu transition nanti ini berfungsi untuk membuat animasi
animasi terhadap slide itu sendiri. Jadi istilahnya ada transition slide transition. Contoh misalnya saya langkahnya tinggal klik ini ya, dan membuat slide transitionnya misalnya ini. Nah, ini seperti ini. Kemudian yang ketiga, nanti slide transitionnya saya pilih di sini ini, gitu ya. Jadi ketika PowerPoint ini di running, nah untuk merunning PowerPoint nanti caranya ini, klik di sini ya, ini ada slideshow. Nah, tampilan seperti ini. Nanti ketika kita enter, nah ini tadi transitionnya muncul seperti itu. Oke, di menu animation ini lebih ke arah animasi untuk teks ya. Jadi animasinya nanti untuk teks. Saya contohkan di sini membuat satu animasi aja. Nah, ini judulnya adalah presentasi tentang dokumentasi private komputer, misalnya gitu ya. Oke, ya nanti saya bikin di sini slide-nya dengan text animation. Nah, jadi cara untuk membuat text animation, caranya klik ininya ya, objeknya. Bisa ini, blok, masuk ke menu animation. Nah, nanti transition animation-nya kita pilih di sini. Mau menggunakan yang mana? Misalnya saya menggunakan yang fade. Klik saja. Nah, nanti seperti itu. Ketika presentasi ini di show, nanti nggak akan muncul. Ketika kita enter, nah baru kita lihat ya tulisannya. Jadi itu yang namanya animation. Jadi kita bisa memilih di sini banyak animasi yang akan kita buat. Oke, selanjutnya masuk ke menu slideshow ya, tadi ya slideshow. Di slideshow itu untuk menampilkan presentasi yang kita buat. Nah, pastikan untuk membuat slideshow, nah nanti presentasinya sudah jadi dulu ya, sudah berhasil. Nah, baru nanti kita lakukan presentasi dengan slideshow. Jadi dalam proses pembuatan presentasi itu sebenarnya ada 3 tahapan ya, menentukan ide atau tema presentasinya itu sendiri, kemudian yang kedua membuat slide-nya dan mendesain, nah yang ketiga baru menyajikan, bagaimana menyajikan presentasi itu sendiri. Oke, di menu review ini nggak banyak digunakan ya. Di menu view ini lebih ke arah pengaturan layout slide. Jadi contohnya di sini yang sering digunakan mengatur handout slide master ya di sini. Nah, ini slide master di sini bisa kita atur ya. Oke, atau di menu yang lainnya yaitu di menu handout master. Nah, di sini. Nah, biasanya ini untuk bisa menghapus tanggal ya. Jadi ketika melakukan pencetakan ini tanggal ini tidak ada, nanti bisa dihapus ini, contoh saya hapus. Jadi nanti ketika di print tanggalnya nggak akan muncul. Baik, itu aja untuk materi penjelasan menu PowerPoint ya. Nah, sekarang baru ke tahapan selanjutnya yaitu membuat slide presentasi. Sesuai dengan temanya, saya akan membuat slide presentasi tentang dokumentasi privat komputer ya. Jadi di sini dari ya seperti biasa kita formatting teks. Oke, slide yang pertama ini. Nah, untuk slide yang kedua saya rubah dulu desainnya. Desainnya saya menggunakan yang standar putih aja ya, ini apply select slide. Nah, untuk yang kedua ini adalah pelaksanaan privat. Nah, di sini ada judulnya, nah di sini ada isinya ya. Nah, isinya bisa kita ketik saja, contoh misalnya pelaksanaan privat periode misalnya dari tanggal 1 November sampai 31 Desember. Enter, kemudian
Waktunya ini seminggu 3 kali. Durasinya adalah 24 jam atau 12 kali pertemuan. Oke, instruktur. Tempat. Nah, jadi untuk slide yang kedua ini lebih ke arah ini numbering ya. Jadi numberingnya nanti bisa kita robah. Contoh misalnya numberingnya kita rubah menjadi seperti inilah ya. Contohnya bebas. Oke, di slide yang berikutnya saya buat tentang materi pelatihan. Nah, nanti di sini layoutnya, di sini bisa kita rubah ya. Jadi layoutnya tidak seperti ini. Jadi layoutnya menggunakan masuk ke menu layout. Nah, di sini layoutnya bisa kita pilih ya. Nah, saya pilih yang 2 di sini. Nah, ini materi pelatihan. Ini terbagi 2, misalnya ini ada pengenalan komputer teori, dan di sini ada praktek komputer. Nah, ini bisa kita desain lagi ya. Nah, misalnya contoh saya menggunakan langsung saja format. Di sini kita isi dengan formatting. Formattingnya misalnya menggunakan pewarnaan ya. Nah, seperti ini. Dan yang ini juga sama, menggunakan pewarnaan, kita pilih yang ini. Oke, seperti itu. Jadi kita bisa membuat layout slide daripada presentasi ini ya. Nah, ini kita bisa atur, kemudian nanti kita bisa juga atur. Oke, jadi untuk sesi yang pertama ini saya cukupkan demikian dulu ya. Jadi materinya sampai membuat slide presentasi. Nanti untuk bisa desain slide presentasi dan cetak slide presentasi kita lanjutkan di sesi bagian kedua. Baik, sekian dan terima kasih. Baik, kita lanjutkan lagi materi PowerPoint bagian kedua ya. Di bagian pertama tadi telah dibahas tentang pengenalan PowerPoint, membuka program PowerPoint, penjelasan PowerPoint, dan sedikit tentang membuat slide presentasi. Nah, jadi presentasinya kurang lebih seperti ini ya. Tadi sudah dibuat. Jadi ada judul, kemudian di sini ada isi ya. Nah, kemudian nanti di sini ada isi juga. Oke, kita lanjutkan. Jadi kita buat layout yang berbeda ini ya di slide ini. Jadi menggunakan layout yang di sini. Nah, di sini ya layoutnya kita pilih yang di sini. Oke, nah ini kita atur aja supaya tulisannya tidak terpotong. Kita atur fontnya menjadi 32. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kita tuliskan aja di sini berkenaan dengan materi pelatihan ya. Seperti ini. Kemudian ini juga praktek komputer, nanti kita tuliskan materinya. Selanjutnya kita bikin slide yang ketiga ya, slide yang keempat. Kita bikin new slide lagi. Nah, di slide yang keempat ini kita ganti lagi layoutnya menjadi seperti ini lagi ya. Oke, nah ini kita akan misalnya
peserta ya. Nah, di sini kita menggunakan fungsi table ya untuk membuat list peserta privat. Nah, di sini sudah terlihat ada beberapa menu ya, ada table, ada grafik, kemudian ada insert, smart art, dan ada content picture, show picture. Kita pilih di sini table ya. Oke, kita pilih table, kita pilih number of column-nya 4, ininya barisnya adalah 8. Oke, nah ini baru kita isi tabelnya. Oke, di sini kita isi nama peserta. Kemudian nanti di sini kita isi alamat, ini telepon ya. Nah, nanti kita isikan di sini nama-nama pesertanya ya. Oke, seperti ini. Nah, nanti kita lanjutkan dengan mengetik nomor 2 dan seterusnya. Oke, itu untuk tabel ya. Kita bikin lagi new slide. Nah, di sini kita akan bikin tentang smart art ya. Nah, ini smart art. Alur. Nah, ini berbicara smart art berarti berbicara tentang alur proses ya. Jadi nanti kita bisa gunakan smart art. Langkahnya di sini ada insert smart graphic ya. Kita klik aja di sini. Nah, nanti kita pilih di sini proses ya. Jadi ada banyak tipe yang menunjukkan step by step bagaimana alur dari privat di sini. Nah, sini banyak sekali tipenya. Nanti kita pilih aja yang di sini ya. Oke, kita pilih yang ini aja. Ya. Jadi di sini misalnya kita tulis pendaftaran. Di sini yang dibutuhkan TP daftar. Oke, kemudian masuk ke proses belajar. Ini bukan komputer modul. Oke, masuk ke proses yang ketiga, ujian dan kelulusan. Ini misalnya materi play. Ya, kurang lebih seperti ini ya alurnya. Jadi kita menggunakan fasilitas smart art. Oke, kita lakukan proses pengecilan. Nah, untuk pewarnaan nanti kita bisa atur juga ya. Di sini misalnya pendaftaran kita kasih warnanya hijau. Belajar kita kasih warnanya pink. Ujian nanti kita kasih warnanya. Oke. Jadi di slide ini menggunakan fungsi smart art ya. Oke, kita bikin slide berikutnya. Ini kita memasukkan gambar. Jadi di sini kita akan masukkan gambar. Caranya di sini ada insert picture ya. Jadi kita masukkan insert picture. Kemudian kita pilih di sini gambar tentang trainingnya ya.
Oke, saya pilih dulu ke komputer. Oke, nah ini misalnya kita masukkan gambarnya. Contoh saja ya. Ini kita masukkan gambarnya. Oke. Kita bikin dalam satu slide ini ada 3 gambar ya. Berikutnya insert picture. Seperti ini. Jangan lupa kita berikan efek gambarnya ya di menu format biar kelihatan lebih menarik. Seperti ini ya. Oke, jadi kita sudah punya tentang gambar, dan yang terakhir di sini kita bikin slide-nya tentang output latihan. Nah, di sini kita tinggal ngetik aja ya. Oke. Nah, jadi untuk output latihan bisa mengoperasikan komputer dan mahir komputer. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi kita bisa membuat beberapa teks di sini. Nah, jadi totalnya kita punya 7 slide. Slide 1 judul, slide 2 isi, 3, 4, 5, 6 isi juga. Nah, terakhir adalah penutup. Nah, nanti biasanya untuk presentasi sih rata-rata di bawah 12 ya, maksimal 10 atau 11 ya. Itu tergantung materi juga slide-nya. Nah, jadi langkah yang keempat membuat slide presentasi kurang lebih seperti itu. Nah, sebelum masuk ke cetak slide presentasi, kita lakukan desain. Nah, karena kan presentasi di sini harus menarik ya. Jadi ini kita buat desain yang bagus. Nah, salah satu tips atau trik biasanya saya membuat desain ini menggunakan bantuan ini. Contoh misalnya di sini saya menggunakan ini ya. Nah, di sini oke, saya buat ini. Nah, kemudian nanti saya bikin rotasinya flip. Dan di sini saya bikin edit pointnya seperti ini. Nah, ini kita warnanya ganti ya. Warnanya bisa hitam. Oke. Ini copy aja. Masukin ke setiap slide. Oke. Saya copy-nya menggunakan shortcut ya, Ctrl C. Ini Ctrl V. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, terakhir di sini kalimat penutup ya. Terima kasih. Nah, cara menghapus ini tinggal
klik di sini, di keyboard klik tombol delete. Oke, kita copy lagi, Ctrl C, Ctrl V. Nah, jadi langkah selanjutnya adalah ini kan dari sisi konten ya, dari sisi kontennya menggunakan desain slide presentasi. Nah, sebenarnya nanti kita bisa menggunakan satu lagi di menu ini, ada transition. Jadi transition tadi di pertemuan pertama atau di bagian pertama telah dibahas efek untuk slide presentasi ini. Jadi misalnya ini contoh ya, ini pakai ini pembukanya. Yang ini kita pakai yang ini misalnya. Nah, nanti yang ini pakai yang. Nah, ini jangan terlalu banyak juga ya. Nanti ya kita selang-seling lah. Misalnya ke sini. Terakhir adalah menutup. Terima kasih. Oke, kita lakukan uji coba ya. Slide-nya taruh di sini, klik slide show ya. Bisa klik tombol yang di sini atau di sini ada view. Nanti ada di sini slide show ya. So di menu slide show, nah di sini. Nah, kita pilih form beginning, jadi dari awal slide show-nya. Nah, seperti ini. Oke. Oke, nah, nanti ini tinggal dilengkapi saja ya. Oke, seperti itu cara membuat presentasi. Nah, bahkan biasanya saya untuk lebih mempercantik presentasi ini, biasanya di sini saya pakai penomoran seperti ini. Saya bikin pakai bulat ya, biar lebih fokus sih bagiannya. Sini di tag, jadi nah ini fokus ke poin pertama, ini untuk menunjukkan poin-poinnya, jadi audiens itu fokus terhadap apa yang kita sampaikan. Nah, ya. Jadi intinya seperti itu. Nah, ini nanti tinggal di copy aja, Ctrl C, Ctrl V. Nah, ini gua nanti ke sini poin ketiga, dan di sini poin keempat. Oke, ini poin kelima, poin keenam, ya, seperti itu ya. Jadi pakai poin-poin. Oke, itu transition, dan yang terakhir adalah animation ya. Nah, untuk animation nanti kita bisa buat animasi untuk, nah, misalnya ini ya. Coba ini untuk gambar aja. Jadi munculnya satu-satu, klik objek gambarnya, masuk ke animation, pilih jenis animasinya. Dan yang kedua, ini pilih. Oke, yang ketiga nanti kita pilih yang sehingga ketika kita view ya, nah klik di sini dan kita pilih slide show, nah, pilih from current slide, jadi akan menampilkan slide ini aja. Nah, ini belum dikasih animasi ya. Bentar. 1, 2, harusnya di ini yang ini dikasih animasi juga. Ketika kita slide show, nah jadi gambarnya nggak ada dulu. Ketika kita klik, nah ini baru muncul. Kita klik, baru muncul. Nah itu teknik untuk animasi. Jadi animasi ini bisa diterapkan di objek
gambar atau teks ya. Kalau di objek teks nanti caranya tinggal di blok seperti ini. Misalnya ini kan blok dan animation. Nah, ini kita pakai ini. Nah, ini arah kemunculannya misalnya di sini dari pinggir ya. Kita klik. Dan yang ini juga di blok. Oke, arah kemunculannya misalnya dari atas. Oke, seperti itu. Nanti untuk mempercantik slide bisa ditambahkan lagi ini satu lagi teknik format background ya. Contohnya di sini saya sudah menyiapkan background contoh misalnya di sini ya. Saya lihat picture-nya dulu. Nah, ini ada gambar tentang, nah ini gambar komputer ya. Nah, ini akan dijadikan background ya. Nah, ini akan dijadikan format background. Jadi caranya klik kanan di sini, pilih format background ya. Dan nanti tinggal pilih picture di sini. Nah, picture-nya pilih yang plain, plain, oke. Kita masuk ke picture, kita pilih gambar komputer tadi. Nah, ya. Nah, ya, backgroundnya seperti ini. Oke, ini kita atur tata letaknya. Jadi fungsi format background ini adalah untuk membuat slide ini ada backgroundnya ya. Di belakang layar ini ada background. Nah, ini tinggal diatur aja posisinya nanti biar lebih menarik ya. Jadi atur demikian Pak. Oke, itu untuk format background. Ya. Nah, kalau udah selesai nanti tinggal kita pilih save ya. Jangan lupa file save. Kita beri nama, filenya adalah latihan PowerPoint. Nah, dalam pengesapan di sini nanti ada dua langkah ya, bisa save dalam bentuk PPT atau save dalam bentuk PDF. Nah, dalam bentuk PDF lebih baik nanti slide-nya dibikin kalau kita save PDF itu biasanya kan di print ya. Nah, nanti kita masuk ke materi ini, layout dan pencetakan. Jadi nanti slide presentasinya bisa dibikin dalam satu lembar kertas A4 itu bisa dibikin 2 slide untuk menghemat kertas. Caranya masuk ke menu file, kemudian masuk ke menu print. Nah, di sini kita pilih full page slide-nya, kita pilih yang 2 ya. Nah, jadi biar muat satu halaman 2 slide. Nah, di sininya kita pilih ya, nanti kalau mau langsung print silakan, tapi kalau mau dibikin PDF pilih Microsoft Print to PDF. Oke, nah nanti tinggal print. Otomatis file slide presentasi ini akan dibuat file PDF. Nah. Jadi hasilnya menjadi file PDF, kita lihat. Oke, tadi namanya latihan file PDF. Nah, ini latihan file PDF.
masih proses ya. Sini membuat PDF-nya masih proses. Nah, ini udah. Kita buka aja. Jadi cara save file itu bisa menggunakan PPT hasil akhirnya atau menggunakan PDF ya. Baik, jadi demikian materi bagian kedua, bagaimana kita membuat presentasi sederhana di PowerPoint. Jadi materi ini nanti bisa Anda kembangkan lagi menjadi atau membuat presentasi yang lebih menarik ya. Nah, jadi dasar-dasarnya udah saya berikan di tutorial bagian pertama dan bagian kedua ini. Nah, ini jadi hasil PDF-nya seperti ini dari PowerPoint. Oke, jadi tadi kita telah membahas membuat slide presentasi seperti ini, menambahkan efek ini ya, objek, teks, terus nanti ada ini, bullet-bullet ini ya, dan ini smart art, tabel, insert picture, dan format background ini, dan terakhir adalah slide penutup. Terima kasih. Baik, demikian tutorial PowerPoint bagian kedua, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan lagi di tutorial bagian ketiga, membuat PowerPoint yang lebih advance. Sekian dan terima kasih.